itu bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya itu suatu perjanjian mengikat sampai tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini berhubungan dengan genetika. Nah, berarti keturunan. Jadi kalau orang itu perjanjian darah, itu makanya ada ritual-ritual tuh pakai ngorbankan, bahkan ada yang pakai bayi itu. Tapi ada yang juga kebanyakan kalau perdukunan itu dari ini ya, dari sini atau dilukai di bagian sini, darah dicurahkan, kasih mangkok, dipersembahkan. Itu perjanjian darah. Itu mengikat sampai 3-4 generasi. Nah, tapi itu hubungan dengan okultisme ritual. Nah, biasanya perjanjian darah ini kebanyakan dari kakek neneknya yang terlibat perjanjian darah, anak cucunya itu terkena kutukan. Nah, kutukannya itu kebanyakan itu karena ini bisa kena sial, kecelakaan, dan mati muda. Nah, kutuk itu kan sampai 3-4 generasi. Itu sesuai dalam kitab Keluaran 10 perintah Tuhan kan. Nah, karena itu kan kutuk keturunan. Tapi ada keadilan Tuhan. Kalau orang terkena kutukan perjanjian darah, kalau dia bertobat percaya Tuhan Yesus, segala kutukan itu kan dibatalkan. Yesus mati untuk kita dan darahnya berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Jadi doanya seperti ini. Di dalam nama Yesus, segala perjanjian kutuk keturunan, perjanjian darah, ikatan kutuk leluhur, kami hancurkan, batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk keturunan, darah Yesus hancurkan kutuk perjanjian darah. Darah Yesus bebaskan. Nah, kebanyakan ciri-cirinya orang yang kena kutukan perjanjian darah ini, dia sering dihantui roh-roh. Dalam mimpi maupun penampakan. Itu banyak dari 3-4 generasi. Nah, kalau kutukan dari garis keturunan kakek neneknya itu terlibat okultisme kuasa gelap. Masuk ke generasi ketiga, keempat, kebanyakan kedua ya. Kedua, ketiga, keempat. Nah, itu dengan ciri sejak kecil bisa melihat setan. Nah, orang bisa melihat setan dari kecil, komunikasi itu bukan karunia, itu kutukan dari garis keturunan. Nah, kebanyakan gini nih orang tuanya itu kena sekali banyak masalah, musibah, dan bencana. Nah, beda dengan karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan didapat setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki saja. Tapi kalau kutukan itu bisa komunikasi setiap saat. Karena berarti ada hubungan ikatan batin roh ya. Diputuskan dalam nama Yesus. Terutama itu pertobatannya. Pertobatan dan kelahiran baru. Kalau orang lahir baru pasti sudah lepas. Yang jadi pertanyaan, kita sudah lahir baru belum? Itu aja. Kayak anak yang bertobat ya lepas, itu urusan bapaknya. Karena begitu percaya Yesus, bertobat lahir baru itu putus langsung. Nah, biasanya kalau kan pertobatan itu pribadi. Dari dulu sampai sekarang, setan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, jadi harus ada garis poin di sini. Ya. Karena asal usulnya setan dengan manusia udah beda. Nah, gitu loh. Manusia kan diciptakan dari debu tanah. Nah, setan kan roh. Udah beda. Asal usul udah beda. Nah, kalau kayak materi dasarnya beda gitu. Kekuatan setan sehebat apapun yang tidak bisa langsung diambil setan adalah roh manusia. Karena itu milik Tuhan. Makanya setan itu kalau mau bunuh orang harus pakai perantara. Misalnya pakai mobil, pakai tukang santet, harus pakai media-media. Kalau langsung ambil roh tidak bisa, karena ada batas di sini. Itu ada batasnya, itu roh itu milik Tuhan. Jadi masih ada kendalinya di sini. Setan itu tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, itu tidak bisa. Harus ada materinya. Makanya ada bedanya ciptaan dan pencipta. Makanya kan kalau kita di Kristen ada namanya minyak urapan. Nah, minyak urapan itu adalah tanda milik Tuhan atau wilayahnya Tuhan. Biasanya dikasih setiap pintu-pintu ya. Semua bisa melakukan. Semua itu tergantung iman, kembali ke iman. Enggak. Doa tidak dibatasi dengan hakmu dan hakku. Tergantung iman. Itu terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi kita ini mau ke Tuhan atau mau ke setan. Seperti saya setelah bertobat kan jadi manusia biasa.
merasakan ya namanya capek. Setelah itu sudah tidak kebal lagi. Dan saya pun dipukul, sekarang langsung masuk rumah sakit. Mengalahkan corona pakai disinfektan. Iya. Pada itu kita mati, itu langsung terputus. Yang dalam Tuhan langsung ke Firdaus, yang tidak dalam Tuhan ke dunia bawah, dunia orang mati. Langsung terpisah, detik itu juga. Nah yang keluyuran itu roh setan menyamar aja. Tidak ada kerasukan roh orang mati, tidak ada. Oke?